نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الخادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama dan yang utama, marilah dalam kesempatan kehidupan kita di alam dunia yang sementara ini senantiasa meningkatkan kualitas iman dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwalah yang kelak menjadi perbekalan seorang hamba menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mendatangkan atau mendapatkan rahmat kasih sayang cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang karena rahmat dan sayangnya cintanya Allah kepada hambanya, Allah memperkenankan hamba tersebut masuk dan menikmati nikmatnya di dalam surga. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sengaja dihadirkan di alam dunia menjadi pelita, penerang minadh dhulumati ilan nur, penerang dalam gelapnya kehidupan kita di alam dunia. Rasulullah pun juga dihadirkan menjadi uswatun hasanah, suri toladan, contoh, panutan bagi mereka yang mendambakan kebahagiaan dunia, terlebih lagi mendambakan kebahagiaan akhirat. Semoga kita yang hadir di tempat ini insyaallah menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah, yang mana Allah menciptakan hari Jumat menjadi pemimpin Sayyidul Ayyam, hari yang paling termulia dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Maka kita datang di tempat ini untuk bertakarrub, menghadapkan diri ini sepenuh hati, bertakarrub ilallah, datang menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rela meninggalkan seluruh aktivitas kita. Kita rela mengorbankan waktu kita hanya dengan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita paham betul bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menatap, Maha mengawasi, Maha melihat
apa-apa yang hambanya lakukan dalam kehidupannya di alam dunia ini. Termasuk hari ini, hari Jumat. Semoga kita yang datang hadir di tempat ini, di dalam masjid yang mulia ini, senantiasa bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memandang hambanya dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengawasi. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala pertegas, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menatap, zat yang maha mengawasi dan melihat apa-apa yang dilakukan hambanya di alam dunia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasa diri diawasi, merasa diri ditatap dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan sifat keimanan seorang mukmin yang paling tertinggi, bahwa kemanapun dia berada, apapun yang dilakukan, di situ Allah Subhanahu wa taala menatap dirinya. Di dalam bahasa agamanya kita kenal sifat al-ihsan, sifat merasa diri diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang barangkali dirasakan Amirul Mukminin kepada seorang anak pengembala domba. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar. Beliau menceritakan bahwa satu ketika beliau bersama dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab melakukan safar, melakukan perjalanan. Dan di dalam pertengahan perjalanannya, beliau berdua, Abdullah bin Dinar dan Khalifah Umar bin Khattab, berpapasan dengan seorang anak pengembala domba. Saat memandangi anak tersebut, tidak ada istimewa. Pakaiannya sederhana. Badannya pun juga tidak terlihat keistimewaan. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab berhenti sejenak memandangi anak tersebut yang senantiasa menjaga atau mengembalakan dombanya. Maka Umar bin Khattab terbesit dalam dirinya untuk menguji anak tersebut ini sejauh mana kejujurannya. Maka turunlah Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendekati anak pengembala domba yang pada waktu itu sementara istirahat bersandar di pohon kurma berteduh sembari mengawasi domba-domba gembalaannya. Berkata Umar bin Khattab, "Wahai anakku, sungguh banyak sekali dombamu ini. Sudikah engkau menjual seekor dombamu itu kepada saya?" Apa kata anak pengembala domba ini? Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya domba yang kau lihat ini yang banyak, sesungguhnya bukan milik saya. Ini adalah milik tuan saya. Saya hanya diamanahkan untuk mengembalakannya. Maka saya tidak sudi untuk menjual karena bukan hak saya, bukan milik saya." Umar bin Khattab lantas membujuk anak ini dengan kalimat, "Juallah seekor saja. Toh dombamu ini banyak, tidak mungkin tuanmu bisa menghitungnya. Tidak mungkin tuanmu itu mengetahuinya hilang seekor. Kalaupun dia tahu dan saat dia bertanya, 'Mana seekor lagi dombamu?' katakan kepada tuanmu, 'Tadi saat digembalakan ada serigala yang menerkamnya dan memakannya seekor tadi.'" Mendengarkan bujuk rayu daripada Umar bin Khattab, sang anak pengembala domba ini terdiam sembari menatap ke arah Umar bin Khattab. Lantas berkata, "Wahai Amirul Mukminin,
tegahkah engkau mengajariku berbohong, mengajariku tidak jujur? Maka bertanya keluar di lisan anak pengembala ini yang menggetarkan hati dan sekujur tubuh Umar bin Khattab. Apa kalimat yang menggetarkan hati Umar bin Khattab? Kata anak pengembala domba itu, fa aina Allah? Engkau mengajarkan saya untuk berbohong. Fa aina Allah? Mana Allah hari ini? Bukankah Allah bersama dengan kita? Mungkin barangkali Tuhan saya saat membohonginya dia tidak mengetahui. Hanya engkau dan saya tahu bahwa saya berbohong. Tetapi ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bukankah hari ini Allah bersama dengan kita, menatap kita, mengetahui apa percakapan kita? Maka sontak Umar bin Khattab bergetar hatinya, seakan-akan persendiannya itu berhenti, hilang rasa. Tidak ada semangatnya Umar bin Khattab, diliputi kesedihan dan ketakutan serta ketakjuban melihat kejujuran dan keimanan anak pengembala domba tadi. Maka seketika itu pula Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya, meratapi dirinya, memikirkan dirinya, bagaimana kondisinya nanti di yaumil qiyamah, sementara dirinya adalah Amirul Mukminin, amanah yang sangat luar biasa diembannya pada waktu itu. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya, meratapi dirinya bahwa dia sadar betul tanggung jawab yang sangat besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dibandingkan daripada anak muda pengembala domba tadi. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pergi menemui tuan sang anak tersebut, lantas membebaskan anak tersebut dari perbudakan. Bebaslah anak tersebut. Kata Umar bin Khattab, wahai anakku, hari ini saya telah membebaskan engkau. Engkau telah menjadi budak yang merdeka karena kejujuranmu, karena amanahmu. Maka semoga Allah pun juga membebaskan engkau dari api neraka di yaumil qiyamah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak pengembala domba yang menggetarkan hati seorang presiden Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dengan satu kalimat, bahwa saya tidak berani melakukan perbuatan kesalahan karena saya merasa Allah menatap saya. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita ada 3 hal yang mesti kita harus pahami. Apa itu? Ada iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita mengaku diri ini orang berislam, maka sesungguhnya dalam diri ini mesti ada yang namanya keimanan. Dan ciri-ciri dan tanda orang yang beriman adalah memiliki sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabarkan apa itu ihsan. Ihsan, kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, ihsan itu saat engkau beribadah menghadap di hadapan Allah, engkau melihat Allah. Tetapi kita adalah hamba. Tidaklah mungkin barangkali kita akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu memandang Allah, maka yakinkan dalam diri ini bahwa Allah mengawasi kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka saat kita beribadah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka insya-Allah disitulah akan muncul yang namanya kehusyuan, keistiqamahan beribadah kepada Allah. Kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah disitulah Allah Subhanahu wa taala
akan menghindarkan kita dari perbuatan noda dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman kita, memberikan petunjuk hidayah dalam kalbu kita, sehingga beninglah kalbu ini merasa ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, dan karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, semoga kita dimasukkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima final ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.